Keluarga Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Senin 1 Mei tahun 2023. Adapun Injil pada hari ini, yakni Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil Yohanes tersebut. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, Injil yang dibacakan pada hari ini merupakan perikop dari Injil Yohanes yang berjudul yakni Gembala yang Baik. Pada hari Minggu kemarin 30 April 2023, bagian pertama dari Injil ini yaitu Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 telah dibacakan. Dan hari ini bagian kedua dari perikop yang sama dibacakan bagi kita dari judul Gembala yang Baik. Keluarga Katolik yang terkasih, gambaran gembala yang baik yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni Dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Sang Gembala. Domba-domba mendengar suara Sang Gembala dan mengikutinya. Demikian juga Sang Gembala mengerti bahasa tubuh domba-dombanya, menunjukkan ada suatu keterikatan yang terjalin antara gembala dan sang domba. Keterikatan ini terjalin karena adanya komunikasi yang rutin, permanen, intens dalam suatu kehidupan bersama, sehingga gembala dan domba membentuk sebuah komunitas kehidupan bersama. Inilah yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang hubungan antara Dia sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Injil pada hari ini menyampaikan kepada kita, ternyata ada wajah penampilan seakan sebagai gembala, padahal mereka bukan gembala. Mereka orang upahan. Mereka hanya mencari keuntungan dari domba-domba tersebut, dan domba-domba tersebut mengalami kerugian. Di sana sungguh tidak ada suatu hubungan saling menguntungkan, saling membahagiakan, saling menghidupkan suatu kehidupan komunitas antara gembala dan pendomba
Karena gembala itu sebenarnya adalah seorang upahan saja. Seorang upahan, dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri, bukan untuk pihak lain di mana ia berada untuk pekerjaan tersebut. Keluarga Katolik yang terkasih, di dalam kehidupan keluarga sering terjadi suami dan istri tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi di mana saling mengerti, memahami, mendengarkan, dan sikap yang muncul dalam kehidupan tersebut adalah sikap yang lahir dari komunikasi dan sikap saling mendengarkan. Inilah yang disebut bahwa sang suami atau sang istri layak seorang upahan dalam kehidupan perkawinan, laksana gembala di dalam bacaan Injil yang dilukiskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa ciri gembala upahan dalam diri sang suami, dalam diri sang istri? Apabila ada persoalan keluarga yang melarikan diri, ia tidak mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan tersebut atau bersama-sama menanggung penderitaan dan kerugian di dalam kehidupan perkawinan, sang istri akan melarikan diri dari sang suami, meskipun tidak secara fisik, mungkin dengan sikap acuh tak acuh dan tidak peduli, dan mungkin lebih tragis meninggalkan sang suami, artinya pisah, mungkin cerai. Sebaliknya juga demikian. Keluarga Katolik yang terkasih, karakter dari gembala upahan yang melarikan diri ketika domba-domba terancam bisa hadir di dalam keluarga Katolik. Kapan hal itu terjadi? Waktu itu diperlihatkan, perilaku itu dihadirkan ketika keluarga tersebut mengalami persoalan, mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami kerugian. Misalnya, ketika sang suami menyadari bahwa ada persoalan dan kesulitan keluarga, ia dapat berperilaku sebagai seorang gembala upahan. Ia acuh tak acuh, ia cuek, ia tidak peduli, ia melemparkan masalah untuk diselesaikan oleh istri. Dan yang lebih tragis, sang suami meninggalkan sang istri karena masalah tersebut. Sebaliknya, sang istri yang adalah seorang gembala upahan di dalam keluarga akan memperlihatkan ketika keluarganya punya persoalan, ketika keluarganya menderita, bukannya bersama-sama menyelesaikan dan menanggung penderitaan tersebut, tetapi mungkin bersikap acuh tak acuh, cuek, dan menganggap bahwa dia tidak mengambil bagian di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan lebih tragis, sang istri segera meninggalkan suami karena ia tidak mampu menanggung penderitaan itu secara bersama-sama. Inilah watak gembala upahan dalam diri suami dan istri, di mana mereka tidak saling memberikan nyawa. Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, "Akulah gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Maka ketika sepasang insan mengikrarkan di hadapan Tuhan melalui imam dalam upacara perkawinan Katolik, mereka sudah harus mengikatkan diri untuk seumur hidup saling memberikan nyawa. Maka lukisan yang dihadirkan sehidup semati, inilah ciri gembala yang baik di dalam diri suami dan istri. Keluarga Katolik yang terkasih, marilah apabila di dalam diri kita ada unsur dan kecenderungan menjadi gembala upahan, kita hendaknya bertobat menuju suami sebagai gembala yang baik dan istri sebagai gembala yang baik. Maka keluarga Katolik akan dinikmati oleh anak-anak dan tetangga, bahkan keluarga besar. Inilah kesaksian kehidupan keluarga Katolik. Tuhan memberkati kita.
Amin.